Jadi gambarannya seperti ini ya. Hmm, Bagaimana memahami ini? Memahami ini kalau kita cermati dalam beberapa hal ya. Pertama adalah kalau kita melihat informasi pertama kali itu muncul di mana. Itu kan selalu begitu kalau kita bicara tentang sistem ya. Prosedur itu berangkat dari mana. Kalau di dalam sistem berbasiskan komputer begitu ya, ataupun sistem manual sekalipun, itu informasi muncul itu berangkat dari ini ya, dari bagian produksi. Jadi pada dasarnya berdasarkan aktivitas ataupun kegiatan di bagian produksi. Bagian produksi itu akan melakukan identifikasi siapa saja yang kemudian hadir dengan menggunakan apa ini, menggunakan tool time card. Jadi di situ ada time card dan kemudian nanti bisa memastikan karyawan itu hadir atau tidak di bagian produksi. Nah, informasi dari time card itu akan di-approve oleh bagian produksi tadi ya, atau kepala bagian produksi. Ini untuk memastikan memang karyawan hadir di dalam kegiatan produksi. Perlu dipahami bahwa di dalam industri manufaktur khususnya tidak mungkin ya sebuah kegiatan proses manufacturing itu tidak diikuti dengan kehadiran karyawan. Karena ini kan sampling ya, menyusun sebuah produk dari bahan baku atau bahan mentah gitu ya. Berbeda kalau manufacturing yang bentuknya adalah produknya non fisik ya, semacam software dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilakukan tanpa kehadiran ya, tapi kalau di bagian produksi nggak mungkin pasti hadir. Jadi kalau Anda lihat atau pernah studi tour di Astra, Anda akan lihat orang datang saja atau memulai bekerja aja pakai sirine ya, kayak itu ya, kambing ya. Kalau pelihara kambing itu kan pakai lonceng ya biasanya. Terus kemudian tuh saatnya makan, loncengnya dibunyikan begitu di manufaktur juga begitu. Orang pabrikan itu mereka ada sirine. Sirine makan, sirine hadir, sirine mulai bekerja, sirine selesai pekerjaan tuh dibunyikan sirine. Nah, di situ membutuhkan kehadiran yang tepat waktu. Kenapa begitu? Kalau dia hadir tidak tepat waktu, sekarang proses produksi itu menggunakan Kanban ya, metode. Sehingga ban berjalan itu bergerak. Kalau itu bergerak terus begitu dan tidak segera dilakukan proses produksi, sementara orangnya tidak hadir, itu muncul persoalan. Ya. Muncul persoalan karena apa? Karena nantinya produksi itu tidak akan selesai. Atau kalaupun selesai, barangnya masuk dalam reject ya, barang rusak. Misalnya ada suatu komponen tidak dipasang, industri manufaktur itu akan memunculkan masalah ya. Nah ini salah satu contohnya. Kurang 10 menit ya, cepat juga ya. Nah kita cepat aja. Terus kemudian dicatat di bagian prepare payroll ya. Di prepare payroll kemudian nanti mendapat informasi tidak hanya dari bagian production lewat time card, tapi dia akan mendapat informasi juga dari bagian personel. Nah, bagian personel itulah yang kemudian nanti memastikan atau mengidentifikasi tarif. Di personel ini kan sebetulnya saat rekrutmen nanti diidentifikasi tarifnya ya. Tarifnya itu yang kemudian digunakan untuk menghitung payroll. Nah, kemudian payroll itulah yang kemudian nanti digunakan untuk menghitung gaji. Pada waktu gaji bisa dihitung, itu sebetulnya perusahaan sudah terutang. Oleh karena itu, dia memberikan informasi ke bagian accounts payable bahwa perusahaan terutang. Jadi tidak perlu menunggu informasi dari tempat lain. Itu begitu dia hitung, begitu terutang, langsung perusahaan mencatat sebagai utang. Selain produknya nanti payroll register yang dicatat oleh bagian utang, begitu besaran nilai yang akan dibayarkan itu akan dicatat di dalam paychecks ya atau daftar gaji. Daftar gaji dikirim ke employee. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar employee tahu sebelum dia transfer atau dia menerima gaji, sebelum uang ditransfer. Nah, ketika prepare accounts payable sudah mengakui utang, dia meminta bagian yang kasir yang mengeluarkan uang untuk mentransfer dari ke bank. Nah, di sini begitu uang diterima di bank, begitu employee akan mencocokkan. Ini aspek pengendalian ya. Nah, begitu
proses ini berjalan gitu, prepare accounts payable akan mengupdate ke general ledger. Tapi tidak begitu saja mengupdate karena dia menunggu informasi dari cash disbursement kalau uang sudah ditransfer dan juga menunggu informasi dari bagian produksi bahwa barangnya sudah jadi gitu ya. Jadi teridentifikasi di sini ada pengendalian verifikasi independen dari bagian produksi, terus kemudian dari prepare accounts payable dan dari prepare cash disbursement. Nah, itu tadi beberapa hal terkait dengan proses produksi. Kita waktunya makin sempit, tapi saya mau identifikasi hal yang lain ya. Hal yang lain yaitu terkait dengan proses produksi ini ya dan pengendaliannya itu yang utama di kuliah kita ya. Jadi kalau kuliah sistem informasi itu selalu bicara tentang pengendalian ya. Pengendalian apa saja yang muncul? Tadi sudah saya bilang ada 6 aktivitas pengendalian yaitu otorisasi, segregation of duties, terus kemudian verifikasi independen, pengendalian akses, terus kemudian juga authorize ya. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat apa saja yang muncul, apakah semua muncul di sini. Yang pertama itu otorisasi ya. Jadi bagian kepala bagian produksi itu mengotorisasi kehadiran karyawan. Itu harus diotorisasi time card untuk memastikan bahwa memang orang-orang itu hadir. Kalau enggak nanti muncul karyawan fiktif ya. Muncul di time card tapi orangnya enggak ada, makanya harus diotorisasi. Bisa saja begitu, jadi mungkin orang yang nungguin bagian time card atau yang menentukan waktu kehadiran itu memasukkan atau inputting data ya. Karena dia kenal atau saudaranya dan lain sebagainya. Jadi di sini ada pengendalian authorize. Terus kemudian juga di bagian personal department. Di bagian personal department itu juga ada proses serupa ya. Proses serupanya apa? Proses serupanya adalah di bagian ini, personil departemen itu dia akan nanti mengotorisasi bahwa karyawan itu betul-betul terdaftar di perusahaan gitu ya. Jadi bisa dihitung payroll-nya, mulai dari nomor rekening yang benar dan lain sebagainya. Nah ini ya proses terkait dengan tadi ya pencatatan payroll atau penghitungan payroll. Nah, Anda lihat di sini ada dua bagian ya, informasi di dua bagian. Ini kontrol verifikasi independen dari bagian produksi dan personil departemen. Terus kemudian ada juga distributed checks ya, tadi sudah saya bilang ini verifikasi independen juga. Terus kemudian prepare payroll-nya dilaporkan ke prepare accounts payable dan kemudian dicatat ini verifikasi independen juga karena dia melihat dari update BIP account, prepare account payable dan prepare cash disbursement. Ini verifikasi independen, mencocokkan dari departemen atau informasi yang lokasinya berbeda. Kalau otorisasi tadi ada di production department dan personal department. Terus kalau kontrol akses ada di mana ya? Kalau dimungkinkan ada di bagian kasir ya. Ini biasanya kasir ruang tertutup. Kalau misalkan pembayarannya dilakukan secara manual, gitu ya. Ini biasanya ada di ruang tertutup. Ya, uang akses uangnya itu dibatasi. Kalau segregation of duties-nya gimana? Segregation of duties-nya ini pemisahan orang yang mengotorisasi dan orang yang melaksanakan nih dipisah nih. Jadi orangnya ini harus berbeda, bagian produksi, personal departemen, dan orang yang membuat payroll. Itu segregation of duties. Orang yang mencatat berbeda dengan orang yang pegang uang. Ini kasir dan yang prepare accounts payable itu dibedain. Terus kemudian juga ada juga kaitannya dengan itu ya, selain otorisasi, verifikasi independen dan segregation of duties, kontrol akses, completeness. Anda lihat ini di setiap bagian operasi atau kegiatan itu ada dokumennya. Di update BIP account ada work in process, prepare payroll ada employee payroll, distributed checks ini pasti bentuknya dokumen ya. Prepare accounts payable ada voucher register. Nah, ini adalah dokumentasi atau kelengkapan dari proses pencatatan saat melakukan dokumentasi. Nah, inilah gambaran umum di dalam proses payroll untuk menjamin bahwa tidak ada kecurangan dalam bentuknya karyawan fiktif, ataupun kecurangan yang lain terkait dengan uangnya atau kelirunya proses pembayaran. Proses pembayaran itu keliru diantisipasi dengan apa? Dengan prepare payroll, ini orang yang membuat daftar gaji, itu memberikan paycheck ke employee. Jadi nanti employee mencocokkan dengan uang yang dia terima atau uang yang dia transfer.
Kalau seandainya si kasir itu curang gitu, akan ketahuan ya, jumlah uang tidak sesuai dengan paycheck. Jadi besok kalau Anda kerja, Anda pastiin bahwa Anda itu bisa mengidentifikasi jumlah gaji yang bakalan diterima. Seringnya itu orang kasir itu mengutip jumlah tertentu. Itu mereka nggak sadari ya, tanda terimanya kan toh dia bikin sendiri bisa. Itu tanda tangannya dia palsu. Tapi dengan distributed paycheck itu bisa dihindari. Nah, itu sekilas terkait dengan proses pencatatan ya dan identifikasi. Sisanya Anda bisa baca sendiri.